tapi Scarecrow menanyai bagaimana kalau pesawat dan sebuah pesawat menukik ke arah Buck. Ini adalah isu ke-19 dari Absolute Batman. Isu sebelumnya bisa cek link di deskripsi atau card di atas. 1.500 mil dari kota Gotham, dua orang petani bernama Buck dan Vern terlihat sedang memanen jagung sampai seseorang tiba-tiba muncul dari ladangnya yang membuat mereka berhenti. Mereka pun mempertanyakan aksinya karena itu sangat berbahaya, tapi orang itu dengan santainya berkata kalau dia sedang jalan-jalan. Melihat orang itu berpakaian aneh karena seluruh pakaiannya berwarna coklat dengan topi namun bertelanjang kaki, kedua petani itu agak heran, apalagi melihat muka orang itu penuh jahitan dan matanya seperti kancing. Buck pun merasa kalau itu hanyalah topeng yang dibenarkan oleh Absolute Scarecrow, dan melihat para petani itu marah sambil menghembuskan asap rokoknya, Scarecrow meminta mereka tenang karena mereka semua bersahabat, terlepas dari Vern yang meniduri Lu Anne, istri dari Buck. Buck pun bingung bagaimana dia tahu nama istrinya. Vern juga menyangkal itu, tapi sesaat kemudian Buck menerima bukti perselingkuhannya yang membuat amarahnya memuncak dan memukul Vern sebelum naik ke corn harvesternya dan menggiling tubuh Vern dengan itu. Scarecrow pun hanya tersenyum menyaksikan itu, bersiul ke arah gagaknya sambil berkata kalau mungkin ini bukan topeng. Setelah menyadari aksinya, Buck mulai panik. Dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan karena amarah menguasainya. Buck pun meminta Scarecrow segera memanggil ambulan, tapi Scarecrow menanyai bagaimana kalau pesawat dan sebuah pesawat menukik ke arah Buck, menghancurkan gagak di depannya sampai akhirnya menabrak Buck. Dan setelahnya, Scarecrow hanya pergi dengan santai. Di Gotham, Batman dengan mobil barunya terlihat kejar-kejaran brutal dengan GCPD yang membuat Alfred takjub akan perubahan Batman, padahal dia hanya pergi beberapa minggu. Sekarang Batman jauh lebih agresif, lebih berambisi menjadi Batman, tanpa teman, tanpa distraksi, dan yang tersisa hanyalah Batman. Di kejar-kejaran itu, ketika GCPD merasa mereka berhasil menghadangnya lewat blokade, Batman malah semakin mempercepat mobilnya, membuat Alfred dan GCPD panik. Tapi ketika mobilnya hampir menabrak blokade GCPD, mobilnya tiba-tiba terlontar, lompat melewati blokadenya, dan mendarat dalam keadaan terbalik. Tapi setelahnya, cuma dengan satu tombol, gyroscope di mobilnya membalikkan kokpitnya, membuat Batman kembali tegak, dan setelahnya, dia langsung menginjak pedal gasnya. Di saat yang bersamaan, Alfred yang semakin takjub menanyai Batman apa nama mobilnya, dan karena tidak ada nama, Alfred menyarankan bagaimana kalau Bat Gimbal atau Bat Gyro yang dengan tegas ditolak Batman, dan Harley yang juga memonitori menyarankan bagaimana kalau Bat Nasty yang semakin ditolak oleh Batman. Setelahnya, Batman yang terpojok masuk ke dalam gang kecil di mana Red Hood Gang telah menunggunya dan mempreteli mobilnya cuma dalam 30 detik. Mereka membawa bagian-bagian mobilnya pergi, sementara Bruce menyamar menjadi gelandangan yang ketika unit motor GCPD datang, dia mengarahkan mereka ke arah lain. Di momen ini, meski Alfred mengerti akan keputusan Bruce untuk mengisolasi dirinya dan tidak melibatkan orang lain lagi, tapi ini juga membuatnya takut karena keputusan Bruce ini bisa membuatnya kehilangan jati diri. Keesokannya, ketika Bruce pulang dari kerjaan, seseorang di gang terdengar memanggilnya yang ternyata Waylon Jones. Bruce segera memeluknya bersyukur karena tubuh Waylon kembali meskipun belum 100% manusia. Waylon berterima kasih atas kalung yang Bruce berikan dan menanyai apa rencana selanjutnya, apa yang harus mereka lakukan pada Arkham, tapi Bruce berkata tidak ada rencana bagi mereka karena dia harusnya tidak pernah melibatkan mereka dari awal. Waylon tidak peduli itu karena mereka selalu bersama dan itulah yang dia pelajari di Arkham. Jadi tidak peduli seharusnya Bruce melibatkan mereka atau tidak, sekarang Batman adalah pilihan mereka. Bruce dengan dinginnya menjawab tidak. Dia perlahan-lahan pergi meninggalkan Waylon dan memintanya menjaga dirinya.
Hal ini mengingatkan Bruce ketika dia dipenjara karena mencuri dari Falcone, di mana Waylon yang menjenguknya memberitahu kalau yang lain sedang berusaha mengeluarkannya, dan karena uang taruhan Bruce dia gunakan untuk membuka gym, dia juga berusaha menjual gymnya untuk membayar uang jaminan Bruce. Dengan sinis, Bruce berkata kalau dia tidak akan menemuinya lagi kalau Waylon menjual itu karena dirinya bertaruh bukan hanya untuknya, tapi untuk kita semua, dan kita harus terus bekerja sama sampai kita semua berhasil. Karena crime alley for life, no one can change that. Di Batcave, Bruce, Alfred, dan Harley terlihat sedang menyaksikan siaran dari Jack Grimm yang kembalinya disambut oleh seluruh warga Gotham. Saat sedang menyaksikan itu, program alarm baru tiba-tiba muncul yang membuat Bruce menanyai Harley, dan Harley memberitahu kalau itu adalah Bat Signal, program di mana orang-orang bisa mengirim distress sinyal ke topengnya karena tidak semua orang bisa menelponnya. Sesaat kemudian, telepon Bruce berbunyi, Gordon menelponnya, dan karena suara Gordon terdengar seperti takut, Bruce segera pergi menemuinya. Dia menemui Gordon di atas Hotel Gotham, menanyai apa yang terjadi, dan Gordon memberitahu kalau setelah Martha pergi, beberapa minggu ini dia melakukan sebuah research yang diawali dengan apa yang terjadi di masa lalu sampai ke masa sekarang, dan apa yang dia temukan mengubah segalanya karena semua itu mengarah ke momen ini, bahkan ke Bruce sendiri. Dia bingung apakah harus memberitahu temuannya itu pada Bruce karena sekarang dia tidak tahu mana yang benar dan tidak, dan semakin dia gali, maka semakin mengerikan hal yang akan dia temukan. Bruce pun menyarankan untuk langsung menunjukkannya, tapi Gordon sempat bingung menunjukkan apa sebelum ingat akan filenya. Gordon pun meminta Bruce bersiap soal apa yang akan dia lihat, di mana Gordon mengeluarkan file bernama Project Batman, tapi setelah mendengar suara gagak, Gordon merasa dia tidak seharusnya menunjukkannya dan membakar filenya menggunakan rokoknya. Suara gagak terus terdengar, Gordon dengan cerobohnya membakar bajunya sendiri dan merasa ada yang aneh. Bruce meminta Gordon ikut dengannya, tapi Gordon merasa kalau itu sudah terlambat. Dia melirik ke sana kemari sambil meminta Bruce berjanji untuk membakar habis filenya, bahkan memohon agar Bruce membakarnya. Bruce pun berjanji, tapi sesaat kemudian burung gagak mulai mengerubungi Gordon, dan ketika Bruce melihat filenya, dia terkejut melihat kertas berisikan rencana yang melibatkan kebun binatang Gotham, dan ketika dia menanyai Gordon apa maksudnya ini, Gordon meminta maaf atas segalanya, terutama atas apa yang akan Bruce temukan. Dan setelahnya, Gordon melompat dari sana. Bruce segera melesat menyelamatkan Gordon, tapi dia hanya bisa meraih jaketnya yang membuat Gordon tetap terjatuh. Orang-orang di sana yang melihatnya pun langsung menganggap Batman membunuhnya, dan di gedung seberang, cahaya kecil terlihat yang saat diperhatikan ternyata Absolute Scarecrow. Peristiwa ini mengingatkan Bruce saat Gordon menemuinya sesaat setelah dia keluar dari penjara, yang ketika Falcone mendatanginya, Gordon berkata kalau Bruce tidak harus menemui Falcone dan dia bisa bicara dengannya karena dirinya selalu ada untuknya. Kejadian tadi membuat Bruce kena mental. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena gagal menyelamatkan Gordon, dan di saat yang bersamaan, Mayor Hill mengumumkan akan tewasnya Gordon yang dibunuh oleh Batman. Karena ini, dia akan mengumumkan sesuatu untuk menjaga Gotham tetap aman, di mana seseorang berperawakan militer mengambil mic-nya, memperkenalkan kalau dia adalah Slade Wilson. Slade mengatakan kepada para warga kalau dirinya mengerti perasaan mereka. Dia tahu Gotham adalah kota terkeras di dunia, tapi mereka selalu bangkit, bertahan di sini, dan terus maju selangkah demi selangkah. Tapi sekarang semuanya akan berubah. Dia akan menghilangkan kegelapan, dia akan menghilangkan makhluk yang keluar saat malam, dan dengan itu dia akan memperkenalkan The Robin Program.
Program ini didanai oleh sang dermawan Jack Grimm V dalam rangka mendukung para remaja di Gotham, di mana dia merangkul anak-anak yang dianggap aneh, merangkul anak-anak yatim, anak-anak miskin, anak-anak yang jadi kriminal, dan sekarang anak-anak itu siap untuk membalas budi. Mereka akan dipimpin oleh remaja luar biasa yang dibesarkan oleh Jack sendiri, dan tim ini akan menjadi simbol baru dari Gotham, dan bersama-sama mereka akan menghilangkan teror di kota Gotham yang dimulai dari sekarang. Sementara itu di fasilitas Robin, kelima Robin yaitu Dick Grayson, Tim Drake, Stephanie Brown, Jason Todd, dan Duke Thomas terlihat bingung karena disuruh mengenakan suit mereka, padahal mereka sudah rapi. Tapi Slade memberitahu kalau seragam itu bukanlah suit mereka, melainkan yang ini.